tujuan atau jalan? Kan saya udah menjawab. Dia cuma Sekali lagi untuk memastikan ke netizen bahwa kamu ada gangguan. Yesus itu jalan atau tujuan? yang ada gangguan abang. Karena saya udah menjelaskan. Gini, dengarin, makanya paham dong. Enggak, kamu jangan dijawab dulu. Kalau Anda jalan atau mengatakan- tujuan? Ya, coba Ya, jalan atau tujuan? Gini, aku jelaskan. Dia adalah Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya, Dan Yesus tujuan. mengatakan, akulah jalan. Ya kan? Yesus mengaku, akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus mengakui dia hanya jalan. Yang tujuan itu adalah Bapa. Anda sendiri mengatakan Yesus itu jalan dan tujuan itu. Mana dalil pengakuan Yesusnya seperti itu? Mana? Akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada aku tanpa melalui aku. Sakit Ende. Ende itu lagi sakit. ini enggak. Maksudnya kamu itu harus dibawa ke dokter Bang, dulu. Kita mana ayatnya, Bang? Kita minta data, kita minta Kita minta dalil. dalil, jangan bohong di sini, Bang. Coba. Anda tadi mengatakan Yesus jalan dan tujuan, mana dalilnya? Jangan bohong-bohong di sini. Akulah jalan, akulah Akulah kebenaran tujuan. dan hidup. Nah, gitu. Tidak Mana-mana. ada yang sampai kepada aku tanpa melalui aku. Kan lucu. Mana coba dalilnya? Udah, Silakan. Kan saya udah bilang tadi Injil Yohanes itu. Dalil, Tapi ini saya enggak, butuh saya- dalil. saya ngomong. Nggak bisa, jangan lari, jangan lari. Kita butuh dalil. Nggak bisa lari. Buktikan dulu. Anda tadi mengatakan, akulah jalan, aku tujuan. Mana dalilnya? Berat ini, berat. Nggak bisa, kamu nggak bisa lari. Nggak berlaku di sini, ngibul-ngibul nggak berlaku, Bang. Berat Ayo. ini, berat. Ya kan aku udah bilang, dia itu mengatakan dia sendiri jalan kebenaran roti. Ya, Iya, Anda tadi mengatakan aku jalan, aku tujuan. Mana? Ayo Kenapa mana? jadi roti? Kenapa jadi bagi yang roti? mengerti, bagi yang mengimani dia udah tahu pasti kalau dia memang jalan kebenaran, udah pasti tujuan. Anak kecil pun tahu. Kalau contohnya nih, ada jalan. Itu namanya pasti pembodohan. Yesus mengatakan, jika kamu percaya kepada aku, yang kamu akan bodoh. menuruti firmanku. Dan firman yang kau dengarkan daripada aku, itu bukan daripada aku, melainkan dari dia yang telah mengutus aku. Nah, mana firman yang mengatakan bahwa dia adalah tujuan? Mana? Gini, nah itu yang kalian gak tahu. Oke? Mana? Anak Tunjukkan kecil aja supaya kami tahu. Mana supaya kami tahu? Mana supaya kami tahu? Mana? Dengarin dulu. Ya. Hmm. Kan dia mengatakan, Bang, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Coba paham ya, jangan jawab dulu. Iya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita sebagai yang mengamini Yesus, kita yang sebagai mengamini dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah satu-satunya Alfa dan Omega, ya kan? Iya. Ibaratnya gini. Ya, kamu jangan ketawa seperti itu. Itu serangan-serangan yang membuat saya itu nggak makin kuat Parah, dan membuat saya. Sekarang begini, dengarkan saya. Dengarkan Islam saya. sama Kristen itu beda. Nabi Bahkan Nabi Musa datang membawa ajaran kebenaran dan pantas. hidup. Dengarkan dulu. Pantas, Bu. Ganti-gantian Pantas. kita. Ya, tunggu. Nanti abang aku beri kesempatan. Tapi dengarkan, Wish. pantas kalau Muslim seperti ini, seperti kalian abang-abang ini, nggak akan maju. Pantas, ya kan? Tapi oke lah. Tapi Karena tidak memang menyembah sudah- manusia gitu. Ya, kita lihat aja Muslim Karena dari sekarang. Apa sih? Kita di negara Indonesia mayoritas Muslim tahu, cuman ada kemajuan nggak? Karena pola pikiran kayak Bang Juma ini tidak. Kemajuan itu Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video debat Islam Kristen yang akhirnya jadi bahan tertawaan dan bahan olok-olokan. Saudara-saudaraku yang terkasih, debat Kristen dan Islam tidak akan pernah ketemu. Karena apapun yang orang-orang Kristen sampaikan, orang-orang Islam tidak akan percaya. Karena mereka berpatokan kepada kitab suci mereka. Sehingga debat-debat itu juga tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Namun sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan dimanapun kita berada. Karena hukum Taurat diberikan kepada Musa.
Tapi hukum kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat itu diberikan kepada Musa. Tapi hukum kasih karunia datang oleh Yesus. Karena Yesus itu adalah kebenaran sendiri. 2 Samuel 7 ayat 28. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Di luar firman tidak ada kebenaran. Nabi-nabi itu bukan kebenaran. Mereka itu dipilih Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, tapi mereka bukan kebenaran. Mereka manusia yang penuh dengan dosa dan kekurangan. Siapapun nabi tersebut, namanya nabi, manusia yang pasti berdosa. Tidak ada yang sempurna, karena mereka itu bukan kebenaran. Makanya firman itulah yang disebut kebenaran. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Hidup dalam firman-Mu. Kebenaran itu adalah firman. Jadi kalau hidup dalam kebenaran berarti hidup dalam firman. Hidup dalam firman berarti hidup di dalam kebenaran. Makanya kenapa Yesus berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu nabi di kolong langit yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Memang tadi disampaikan Musa mengajarkan jalan kebenaran. Tapi Musa sendiri yang dipakai Tuhan luar biasa tidak berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Karena Musa itu bukan firman Allah. Kenapa Yesus berani berkata dia jalan dan kebenaran dan hidup? Karena dia tahu dia adalah firman yang telah jadi manusia. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan jalan hidup, kebenaran dan ini, tidak. Jalan dan kebenaran dan hidup. Untuk menuju kehidupan yang kekal, ikut jalan. Jalan itu namanya kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu disebut namanya Yesus. Jelas. Jadi tujuan kita manusia ke surga, jalannya lewat Yesus. Bukan lewat Musa, bukan lewat Yesaya, bukan lewat nabi-nabi hebat di kolong langit ini. Tidak ada. Banyak jalan ke Arab, banyak jalan menuju Amerika, banyak jalan menuju ke Roma. Tapi menuju ke surga cuma satu jalan, namanya Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, orang-orang Kristen dimanapun berada, terus setia kepada kebenaran itu namanya Yesus. Dia adalah jalan yang lurus. Tidak ada jalan yang lurus selain dia bernama Yesus. Karena semua nabi itu berdosa. Dan semua nabi itu sudah mati dan tulang belulangnya masih ada sampai hari ini. Jika Yesus tidak mati dari kematian dan naik ke surga, maka saya tidak akan mau jadi orang Kristen. Karena untuk apa saya menyembah nabi yang mati? Memang dia datang dalam rupa manusia, tapi terbukti dia mati dan naik dan duduk di surga. Dia menyiapkan tempat bagi para pengikut-pengikutnya di surga. Tidak ada satu nabi yang menyiapkan tempat bagi pengikutnya di surga. Tidak ada selain dia bernama Yesus Kristus yang adalah kebenaran dan adalah firman Allah yang hidup. Makanya saudara,
Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah kita yang punya kerinduan akan kebenaran di dalam Yesus, yang bisa memuaskan roh saudara dan saya. Matius 6 ayat 33 bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, banyak orang cari kerajaan Allah tapi tolak kebenaran. Padahal kebenaran itulah yang membawa kita ke surga. Jadi kalau saudara mau cari kerajaan Allah, saudara harus terima kebenaran. Kebenaran yang datang dari surga. Dia sendiri berkata, akulah terang dunia, akulah jalan dan kebenaran. Mana ada nabi-nabi hebat berkata demikian? Tidak ada. Jadi orang mau mengakui dia Tuhan atau tidak Tuhan, orang mau percaya dia Tuhan atau tidak, terserah. Itu haknya mereka. Namun sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita melihat tidak ada satu nabi pun yang berani berkata seperti Yesus berkata, tidak ada. Makanya saudara yang kekasih, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran. Matius 1 ayat 32. Menunjukkan jalan kebenaran. Mau ke Roma banyak jalan, mau ke Arab banyak jalan, mau ke Amerika banyak jalan, tapi ke surga cuma satu jalan, namanya Yesus Kristus. Saudara tolak Yesus seperti saudara sendiri yang menutup dirimu untuk jalan itu, sehingga engkau akan tersesat ketika engkau mati. Engkau tidak akan pernah sampai kepada kehidupan kekal, karena engkau sendiri yang menolak jalan itu, saudara. Sebab itu mari saudara-saudara yang belum percaya Yesus, selagi pintu anugerah masih terbuka, buka hati saudara, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Makanya Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus Kristus penuh dengan kebenaran karena dia adalah firman itu sendiri. Tidak ada satu nabi hebat seperti Musa berkata, walaupun tadi disampaikan bahwa Musa mengajarkan jalan dan kebenaran, dia mengajarkan, tapi Musa tidak pernah berkata akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada nabi-nabi hebat di dunia berkata akulah jalan dan kebenaran, tidak ada. Yohanes 4 ayat 23. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Oleh Yesus, perhatikan. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Jadi Tuhan kasih Musa hukum Taurat supaya itu diberitakan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel ini punya Allah yang hidup, yang mereka sebut Yahweh. Di luar bangsa Israel itu kafir. Tapi ketika Yesus Kristus datang membawa hukum kasih karunia, maka orang-orang di luar bangsa Yahudi, orang-orang yang tidak menerima hukum Taurat, mereka itu dibenarkan oleh firman Allah. Sehingga orang-orang Kristen yang tadinya dulu kita bukan bangsa pilihan Allah, sekarang menjadi bangsa pilihan Allah. Jadi kita bukan orang-orang kafir lagi. Orang-orang yang percaya Yesus itu adalah umat pilihan Allah, bukan orang kafir. Walaupun orang kafir tuduh kita orang kafir. Tidak tahu siapa yang kafir. Orang yang tolak Yesus itulah yang kafir, saudara. Ya, jadi mari firman Allah berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa.